pemerintah yang ingin menyegerakan atau menjadi fasilitator lah bahwa akhirnya kesepakatan ini mungkin akan dirampungkan di akhir Juni ini. Jika dibandingkan dengan menunggu di tahun depan untuk nilai ekonomisnya sendiri atau mungkin akhirnya Pertamina atau pemerintah harus mengeluarkan uang, apakah ini memang cukup artinya cukup adil atau cukup jadi, wajar angkanya? Pemerintah mengedepankan B2B, bisa disesuaikan B2B karena ini akan baik. Endingnya baik bagi sel, baik bagi yang masuk yang baru gitu kan, dan juga bagi pemerintah ini bisa diselesaikan secara B2B, itu dikedepankan yang pertama. Nah makanya sebaiknya memang diselesaikan B2B dan kalau bisa cepat akhir Juni ini, that's the best scenario. Oke, tapi angkanya sudah ini ya Pak, sudah cukup angkanya wajar. juga diserahkan ke B2B ya, karena detailnya itu pasti ada, dan itu yang sebaiknya memang antar perusahaan ya, antar companies yang menyatakan itu bahwa ini akan selesai deal. Kan tinggal hitungan dalam 1 bulan ini kurang ya, 1 bulan kurang, bulan Juni kalau bisa selesai bulan Juni ini kan saya kira nggak lama bisa diselesaikan oleh mereka dan itu lebih pasti ya. Kan mereka pasti selesai harus ada SPA-nya, Sales Purchase Agreement harus ada. Nah kalau sudah ada itu kan baik. Terkait pengambil alihan Blok Masela oleh Pertamina, sebetulnya ini oleh Pertamina sendiri atau konsorsiumnya bersama dengan Petronas, Pak? Sampai sejauh ini ya, kedua belah pihak, baik Inpex maupun Shell, mengetahui bahwa Pertamina tidak sendiri. Memang pada awalnya sendiri, tapi kemudian Pertamina tidak sendiri dan ada Petronas yang turut serta. Baik. Selain dari Petronas mungkin ada pihak lain lagi dan sejauh ini kesepakatannya sudah seperti apa, Pak? Kalau yang lain itu hanya Shell ya, hanya Shell. Tapi yang kita saat ini kita mengetahui dengan pasti dan mendorong untuk bisa diselesaikan, yaitu dengan Pertamina sebagai lead-nya, di mana Petronas juga ingin turut serta. Baik, Pak, tapi kalau kita melihat ya sebetulnya kan Pertamina sendiri sudah banyak begitu ya untuk mengelola blok migas. Apakah ini juga nantinya tidak akan menjadi beban tersendiri? Ya bagus pertanyaannya. Jadi maka itulah kita juga mendorong Pertamina harus realistis juga. Nah, ini offshore yang kedua yang besar selain PHM. Dulu diambil alih oleh Pertamina kan, dan ini tipenya sangat berbeda dengan PHM dari segi geologiknya ya. Di sana harus banyak sumur, di sini mungkin sumur nggak terlalu banyak, tapi offshore-nya lebih dalam gitu ya. Jadi memang sharing risk ini penting dalam industri migas ini. Jadi kita menganggap ya harus realistis Pertamina menghadapi hal ini. Tidak hanya sekedar ada uang gitu ya, ada dana fund itu, tapi juga kan di industri migas nggak bisa seperti itu. Yang di-chip in, yang dipasang uang untuk investasi itu bisa hilang. Seperti gambling, karena ini proses masih eksplorasi dan pengembangan kan. Makanya tadi eksplorasi sudah selesai, tapi mau pengembangan. Pengembangan itu belum tentu berhasil seperti yang dinyatakan atau di studi di eksplorasi. Jadi masih gambling. Nah, jadi kita menyerahkan kepada Pertamina, tapi kita memfasilitasi, mendorong bahwa segala sesuatunya sebetulnya dengan baik, dengan detail dan profesional. Baik. Tapi Pak, terkait dengan bisnis tentunya kan ini gambling begitu Pak. Nilai investasinya juga tentunya tidak sedikit. Betul. Angka yang boleh dibilang cukup besar. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya pemerintah mengawal gitu Pak, mengawal dari investasi ini dan juga dari bisnis ini sebetulnya? Jadi pertama adalah pemerintah sudah pernah diberikan sebenarnya ini ya, insentif ya. Dari dulunya kan 60-40 di tahun belakangan. Kemudian terakhir itu di revisi PUD yang pertama, itu kan sudah 50% untuk kontraktor, 5% untuk pemerintah. Itu sudah suatu deal yang sangat bagus. Jadi kondusif lah. Nah kita masih memberikan juga proses yang saat ini sedang dilakukan Inpex, yaitu memasukkan program Carbon Capture Storage, CCS. Nah, karena bagi Inpex ini penting kaitannya dengan negaranya di sana ya, di Jepang ya. Nah, kita fasilitasi karena itu juga ke depan juga kita mendukung untuk adanya ikut serta dalam net zero emission kan ya. Jadi CO2 di Masela, 8 Masela itu 9,5%. Harus di take care itu enggak dengan produksi yang sangat besar, produksinya kan 9,5 million ton per annum. Itu gede sekali itu. Plus tambahan yang lain. Nah, itu nggak bisa dilepas saja CO2-nya, harus ditangani. Nah, Inpex mengusulkan untuk diinjeksikan ke dalam air bawah tanah sana, di aquifer namanya. Nah, itu biayanya besar juga. Nah,
pemerintah memfasilitasi itu. Nanti kita akan discuss lagi dengan Inpex dan SK Migas untuk menyelesaikan hal ini. Tapi biasanya pemerintah bisa terbuka. Ini salah satu bentuk fasilitasi dan sekaligus insentif juga bagi perusahaan-perusahaan seperti ini untuk bisa menjalankan. Baik, jadi artinya Pertamina bukan hanya mengawasi tapi juga memfasilitasi ya bagaimana dukungannya terhadap net zero emission untuk kedepannya. Betul, begitu ya, ya. Pak Tutuka? Iya, selain itu juga begini, pemerintah itu punya kewenangan setelah nanti Pertamina mendapatkan itu ya, mungkin bersama Petronas atau tidak, itu nanti pemerintah itu sesuai dengan aturan menyetujui participating interest-nya, berapa Inpex, berapa ini. Jadi itu peran pemerintah juga di sana. Tapi setelah ambil alihin ya, setelah diganti sejak ini.